Tahun 1511, perairan Selat Malaka. Di tengah badai yang mengamuk, sebuah kapal besar bertarung melawan ombak ganas. Namanya Flor de la Mar atau Bunga Laut. Kapal kebanggaan armada Portugis. Di dalamnya tersimpan harta karun tak ternilai hasil jarahan dari Malaka yang baru saja ditaklukkan. Halo teman-teman artefaktual, kembali lagi di video sejarah kali ini. Hari ini kita akan menyelami kisah salah satu kapal harta karun yang paling legendaris dalam sejarah maritim dunia, Flor de la Mar. Tenggelamnya kapal ini menjadi salah satu misteri maritim terbesar dan menciptakan legenda tentang harta karun yang nilainya diperkirakan mencapai miliaran dolar dalam mata uang sekarang. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai Holy Grail bagi para pemburu harta karun modern. Flor de la Mar atau dalam bahasa Portugis aslinya Flor do Mar dibangun di galangan kapal Lisbon, Portugal pada tahun 1502. Dengan bobot sekitar 400 ton, kapal ini termasuk salah satu kapal terbesar dalam armada Portugis pada masanya. Panjangnya diperkirakan mencapai 36 meter, dilengkapi dengan 3 atau 4 tiang layar dan sekitar 40 meriam. Kapal ini awalnya didesain untuk rute perdagangan antara Portugal dan koloni mereka di India. Namun sejarah mencatat bahwa Flor de la Mar lebih banyak terlibat dalam operasi militer dan ekspedisi penaklukan di Samudra Hindia dan Asia Tenggara. Selama 9 tahun pelayarannya, Flor de la Mar telah menyeberangi Samudra Hindia sebanyak 8 kali. Prestasi luar biasa untuk ukuran kapal pada zamannya. Kapal ini mengalami berbagai perbaikan di Kochi, India, setelah mengalami kerusakan dalam beberapa perjalanannya. Yang menarik, sebelum perjalanan terakhirnya yang nahas, kapal ini sebenarnya sudah dalam kondisi yang tidak ideal untuk pelayaran jarak jauh. Menurut catatan sejarah, lambung kapal sudah mengalami kebocoran dan seharusnya hanya digunakan untuk perjalanan pendek di sekitar perairan India. Namun takdir berkata lain ketika Alfonso de Albuquerque, Gubernur Jenderal Portugis untuk India, memutuskan untuk menggunakan kapal ini untuk membawa pulang harta rampasan dari Malaka. Untuk memahami betapa berharganya muatan Flor de la Mar, kita perlu mengetahui konteks historisnya. Pada awal abad ke-16, Kesultanan Malaka adalah salah satu pusat perdagangan terpenting di Asia Tenggara. Letaknya yang strategis di Selat Malaka menjadikannya pelabuhan persinggahan utama bagi kapal-kapal dagang dari Tiongkok, India, Arab, dan Nusantara. Pada Juli 1511, armada Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque melancarkan serangan terhadap Malaka. Setelah pertempuran selama beberapa minggu, pada 24 Agustus 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Kesultanan yang makmur ini menjadi mangsa empuk bagi Portugis yang haus akan kekayaan dari timur. Setelah menaklukkan Malaka, Albuquerque dan pasukannya mulai mengumpulkan harta rampasan perang yang luar biasa berharganya. Menurut catatan sejarah, harta yang dikumpulkan meliputi 60 ton emas batangan dan poin emas. Kemudian ada juga peti-peti berisi berlian, ruby, sapphire, emerald, dan batu mulia lainnya. Perhiasan emas berbentuk hewan yang dihiasi permata. Kemudian ada juga sebuah kursi singgasana sultan yang terbuat dari emas murni dan dihiasi ratusan permata. Ada juga perlengkapan perang berlapis emas, porselin Tiongkok yang berharga, rempah-rempah dan sutra berkualitas tinggi, dan yang terakhir ada beberapa hadiah diplomatik dari kerajaan-kerajaan asing. Yang nilai total dari harta ini diperkirakan mencapai miliaran dolar dalam mata uang sekarang, menjadikannya salah satu kargo berharga terbesar yang pernah hilang di lautan. Setelah menaklukkan Malaka dan mengamankan posisi Portugis di sana, Albuquerque memutuskan untuk kembali ke Goa, India pada November 1511. Dia memilih Flor de la Mar, kapal kebanggaannya, untuk membawa pulang harta rampasan yang luar biasa berharga ini, meskipun kapal tersebut sudah dalam kondisi yang tidak ideal untuk pelayaran jarak jauh. Pada pertengahan November 1511, Flor de la Mar berangkat dari Malaka dengan muatan penuh harta rampasan. Albuquerque sendiri ikut dalam perjalanan ini, bersama dengan para awaknya serta beberapa tawanan penting dari keluarga kerajaan Malaka. Nasib tragis menimpa kapal ini ketika memasuki perairan Selat Malaka di sekitar pantai timur Sumatera. Badai besar menerjang, dan kapal yang sudah tua dan kelebihan muatan itu tidak mampu bertahan. Menurut kesaksian yang selamat, kapal tersebut terbentur karang di dekat Pulau Timah yang sekarang dikenal sebagai bagian dari Kepulauan Riau. Mereka membentur karang ini pada malam hari dan menyebabkan lambung kapal robek. Air laut dengan cepat memenuhi kapal dan dalam waktu singkat Flor de la Mar tenggelam ke dasar laut bersama dengan hampir seluruh harta karunnya.
Dalam tragedi ini, ratusan awak kapal tewas tenggelam, sementara Albuquerque sendiri berhasil diselamatkan oleh salah satu kapal pengawal. Raja Manuel yang pertama dari Portugal dilaporkan sangat terpukul mendengar kabar hilangnya harta yang seharusnya mengisi perbendaharaan kerajaan dan membiayai ekspansi kolonial lebih lanjut. Namun dari perspektif sejarah regional, peristiwa ini sebenarnya merupakan bentuk keadilan poetis. Harta yang dirampas dari Malaka yang pada dasarnya adalah hasil kerja keras dan perdagangan masyarakat Melayu selama berabad-abad, tidak pernah sampai ke Portugal. Sebaliknya, harta itu kembali ke perairan Nusantara, seolah laut sendiri menolak untuk membiarkan kekayaan itu dibawa pergi oleh penjajah. Di kalangan masyarakat lokal, tenggelamnya Flor de la Mar melahirkan berbagai legenda. Beberapa masyarakat pesisir Sumatera dan semenanjung Malaya percaya bahwa kapal ini terkena kutukan karena membawa harta yang dirampas secara tidak adil. Ada pula cerita tentang penampakan hantu para awak kapal yang masih menjaga harta karun di laut tersebut. Dengan nilai harta yang diperkirakan mencapai miliaran dolar dalam mata uang sekarang, tidak mengherankan jika Flor de la Mar menjadi salah satu target utama para pemburu harta karun modern. Good Lord. Looks like we found the party. Looks like we're a little late. Sejak pertengahan abad ke-20, berbagai ekspedisi telah dilakukan untuk menemukan bangkai kapal ini. Beberapa upaya pencarian besar meliputi yang pertama ekspedisi tahun 1989 yang dipimpin oleh seorang pengusaha Singapura dengan menggunakan teknologi sonar canggih untuk menyisir dasar laut di sekitar lokasi yang diduga. Kemudian tahun 1992, sebuah tim penyelam dari Eropa mengklaim telah menemukan beberapa artefak yang diduga berasal dari Flor de la Mar, namun klaim ini belum pernah diverifikasi secara resmi. Pada awal 2000-an, pemerintah Malaysia dan Indonesia sama-sama melakukan pencarian di wilayah perairan mereka, namun belum membuahkan hasil yang konklusif. Yang membuat pencarian semakin rumit adalah ketidakpastian tentang lokasi tepatnya kapal tenggelam, serta klaim yurisdiksi dari berbagai negara. Indonesia, Malaysia, dan Singapura semua memiliki klaim potensial jika harta karun tersebut ditemukan di perairan mereka. Selain itu, jika ditemukan, akan muncul pertanyaan tentang kepemilikan sah. Portugal mungkin akan mengklaim harta tersebut sebagai properti negara mereka, sementara Malaysia dapat berargumen bahwa harta tersebut adalah warisan budaya yang dirampas dari Malaka. Kisah Flor de la Mar adalah salah satu kisah paling menarik dalam sejarah maritim dunia. Lebih dari sekedar cerita tentang harta karun yang hilang, ini adalah kisah tentang ambisi kolonial, keserakahan, dan mungkin juga keadilan alam. Saat ini, lebih dari 500 tahun setelah tenggelamnya kapal ini, tetap menjadi salah satu misteri terbesar di dunia arkeologi bawah laut. Meskipun dengan teknologi modern yang canggih, bangkai kapal Flor de la Mar tetap sulit ditemukan. Seolah lautan sendiri bertekad untuk menjaga rahasianya. Jika suatu hari kapal ini ditemukan, penemuan tersebut tidak hanya menjadi sensasi arkeologis, tetapi juga akan membuka kembali diskusi tentang warisan kolonialisme dan kepemilikan harta budaya. Siapakah pemilik sah dari harta yang dirampas dari Malaka 5 abad yang lalu? Negara penjajah yang mengambilnya atau keturunan dari mereka yang menjadi korban penjajahan? Apapun jawabannya, kisah Flor de la Mar mengingatkan kita bahwa sejarah seperti lautan menyimpan banyak rahasia yang menunggu untuk diungkap. Terima kasih, sampai jumpa di video artefaktual selanjutnya.